kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu edisi hari ini Senin 27 September 2021 dengan tema kita berbagi tips pemulihan pasca COVID-19. Dan tentunya sudah hadir bersama kita narasumber spesial kita yang telah hadir di studio RBTV. Kita sapa terlebih dahulu ada anggota DPRD Provinsi 2014 hingga 2019 dan merupakan penyintas COVID juga, yaitu Bapak Agung Gatam. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah, semakin sehat. Semakin sehat. Semakin sehat. Harus sehat selalu dan itu yang kita harapkan pastinya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada anggota DPRD Seluma 2014 hingga 2019 yang merupakan penyintas COVID juga, yaitu Bapak Yos Sudarso. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sampai detik ini sehat. Alhamdulillah sampai detik sehat. Iya. Dan harus sehat selalu. Harus sehat selalu. Ini tema kita berbagi tips pemulihan pasca COVID-19. Nah, tentunya ini Bapak-bapak di sini juga telah berpengalaman ya tentunya sebelumnya. Ini pengen tanya juga mungkin ke Pak Agung terlebih dahulu. Pak Agung, ini kapan sih terkena ataupun terpapar COVID-19? Iya, jadi gini, saya kan agak sebenarnya malas divaksin. Oke. Tapi karena saya mesti bepergian tanggal 23 Juli itu, saya vaksin tanggal 1 Juli. 1 Juli saya vaksin, kemudian 5 Juli saya udah goes lagi 50 kilo. Terus 7 Juli saya goes lagi 40 kilo. Di goes kedua heart rate saya bermasalah, melonjak sampai 180 beat per menit. Itu terlalu tinggi kan. Tanggal 8 adik ipar saya meninggal dunia terpapar COVID. Dan saya dari siang sampai penguburan ngurus jenazah ini sampai kubur kan, sambil baca doa di kubur. Terus tanggal 10 saya mulai merasa tidak enak badan. Oke. 10 Juli kan? 10 Juli. Mulai agak sakit-sakit badan segala macam. Saya minum Sanmol aja. Minum Sanmol. Tanggal 14 Juli sehat. Yang tadi sakit-sakit hilang semua. Iya. Tanggal 15 Juli waktu saya mau sholat maghrib, wudhu, cuci tangan pakai sabun, kehilangan penciuman. Tapi ini hampir 2 minggu ya Pak 2 ya? minggu sesuai teori yang kita baca. Iya, oke. Nah, siapa saja anggota keluarga yang ikut terpapar juga pada saat itu? Cuman istri saya. Coba istri. Nah, cuman istri, anak-anak saya tidak ada satupun. Anak saya 3 di rumah waktu itu, aman-aman saja. Cuman istri saya terpapar. Dan ketika saya pulang tanggal 22 Juli pun masih belum sembuh, seminggu ke depan, malah sampai 2 minggu ke depan. Saya anggap ini lambat sekali pemulihannya. Berat badan sampai turun 10 kilo kan. Wow. Kalau saya kan cuma turun 4 kilo. Iya. Nah, istri sampai 10 kilo lebih. Berat tapi tidak masuk rumah sakit. Tidak memerlukan oksigen seperti saya gitu kan. Baik. Apa saja Pak Agung yang dirasakan pada saat itu? Gejala yang dirasakan? Betul, secara teori yang kita suka baca di media massa, bahwasanya penderita COVID itu mengalami apa ya? Kram? Rasa sakit, nyeri, rasa lemas, otot-otot kok persendian semua sakit gitu ya. Terus sebagian ada yang sakit kepala, saya tidak. Sebagian mungkin demam, saya nggak begitu demam kan. Karena saya minum Sanmol itu cuma 3 hari aja kan. Sampai hari ini nggak pernah minum Sanmol lagi. Terus batuk, katanya batuk kering, tapi kemudian saya batuk berdahak. Batuk berdahak yang di tanggal 16 Juli tadi, dahak itu sudah kayak ada pelitur, warna pelitur kan. Oke. Itu mungkin kuman COVID nih kan. Itu yang membuat saya cemas, kok dahak saya ada warna pelitur gitu kan. Iya. Bukan darah tapi kotor gitu kan. Itu mungkin karena saya tahun 2000 itu kan pernah mengalami sesak napas karena alergi debu. Iya. Saya kan sangat sensitif dengan debu. Debu karpet, sensitif sekali saya. Hidung saya langsung tersumbat itu kan. Kemudian asap rokok. Jadi di dalam ruangan AC merokok itu saya nggak mau masuk ruangan itu. Jadi Mbak Indah bayangkan di Dewan Provinsi itu saya paling cerewet urusan asap rokok karena mereka ini perokok semua gitu kan. Oke. Saya langsung sensitif kalau rokok itu. Tapi Pak Agung tidak merokok ya? Tidak merokok. Tidak merokok. Oke, baik. Pak Agung, berarti ini kalau kita lihat dari gejala-gejalanya ini kan berbeda-beda ya setiap orang. Berbeda. Nah, pada saat itu dokter mengatakan apakah gejala tersebut termasuk golongan ringan, berat atau sedang? Dokter tidak mengatakan itu.
satu sisi waktu saya masuk rumah sakit di bulan Juli itu, di Provinsi Bengkulu ini kan sedang mengalami kelangkaan oksigen. Ya. Dan itu kasus COVID varian Delta yang paling parah lah saya anggap. Karena hampir setiap hari orang meninggal, di masjid pengumuman innalillahi, ambulan keliling-keliling, Ya, bawa jenazah kemana-mana gitu ya. Itu masa-masa sangat rawan sekali. Rumah sakit menyediakan tabung oksigen, tapi ada kalanya kan putus pasokan oksigen. Kami penderita, dokter tidak bilang ini level ringan, sedang, berat. Kita kategorikan saja kan. Seperti saya hanya butuh 4 hari di rumah sakit menghabiskan hampir 15 tabung oksigen kan. Tabung oksigen tinggi itu. Karena yang dimasukkan ke saya itu di level 15. Yang 3 jam sekali 1 tabung habis. Langsung habis. 1 kali habis. Ya. Sehingga saya punya 4 tabung di kamar waktu itu. 2 rumah sakit, 2 saya. Jadi kalau rumah sakit putus pakai tabung saya, habis langsung kita cari beli lagi. Ya? Pokoknya jangan sampai putus sama sekali. Karena ini yang menyelamatkan nyawa itu satu memang yang maha kuasa, masih sayang sama kita gitu ya. Yang kedua oksigen. Baik, berarti Pak Agung kemarin berdampak ke paru-paru ya? Paru-paru. Sangat berdampak ke paru-paru. Baik, saya beralih ke Pak Yos. Pak Yos, saya pengen dengar juga nih ceritanya ketika awal dinyatakan terpapar COVID-19 itu seperti apa? Ya. Awal saya kena COVID itu kalau nggak salah tanggal 3 Juli ya. Kalau Kak Agung sebelum saya ya? Iya, setelah. Oh, Setelah ya. Saya tanggal 3 Juli, jadi kebetulan pulang ke dusun. Nah waktu itu udah batu-batu. Batu-batu tanggal 3. Kata istri saya, ini kayaknya COVID. Enggak lah, insya Allah enggak. Saya bilang itu kan biasa kayak itu. Jadi setelah hari ketiga, keempat, kelima baru terasa agak nyeri-nyeri sedikit. Akhirnya karena saya penasaran, saya pergi ke dokter, dites, ternyata positif. Nah, mulai positif itu saya down rasanya kan. Oke. Jangan-jangan ini membawa aku ke yang terakhir gitu kan. Cepat pikir seperti itu. Oke. Jadi kata orang rumah ini, iyalah, dia manggil saya Abi kan, Bi tidak ke kamar situ, nah kami di sini, bilang gitu kan. Kalau memang kita ditakdirkan untuk meninggal ini, kenapa kita harus pisah gitu kan? Itu waktu itu terpikir pertama. Akhirnya saya tidur di tempat biasa di kamar saya, istri juga saya sini. Akhirnya setelah ke-7 hari istri saya kena juga. Itu memang baik. Setelah itu istri saya kena, tapi dia nggak tes, tapi gejala sama persis. Nah besoknya hari ke-8 itu anak-anak saya 3 kena semua. Wah ini rasanya kayak apa lagi di rumah. Kena. Jadi akhirnya setiap kamar ada semua orang-orangnya bisa. Jadi setelah ini kami musyawarah, kalau kita sudah kena semua ini, kenapa harus pisah-pisah saya bilang gitu kan. Bila kalau kena semua. Kalau seandainya memang ini yang membawa ajal kita ya apa boleh buat saya bilang gitu kan. Akhirnya kena semua, tapi anak saya yang 3 orang ini cuma sebentar. Dia cuma 3 hari. 3 hari hilang rasa, udah gitu demam dikit sembuh. Nah saya dari tanggal 3 yang parah saya itu tanggal 7 sampai 9. Puncaknya ya? Puncaknya itu memang benar-benar parah itu. Terasa kita nih seluruh penyakit yang ada di kita ini ngumpul semua. Belum pernah merasakan sebelumnya seperti ini gitu. Apa yang dirasakan? Ya semuanya, sempit ya, batuk ya. Oke. Sakit dari kaki, cuma rambut yang nggak sakit. Berarti dari ujung kepala sampai ujung kaki terasa sakit? Terasa sakit semua. Jadi setelah rasa sakit, ada saran dari kawan-kawan minum daun sungkai segala macam kan. Saya minum sampai saya berat terasa daun sungkai gitu kan. Oke. Jadi dari obat dokter saya minum semuanya saya ini. Kalau saya lihat-lihat itu memang nggak ada obatnya COVID. Obatnya kita harus disiplin itulah. Semua obat kayaknya nggak ini. Ya obat panas kita kasih paracetamol. Ya pasti seperti itulah. Batuk obat batuk. Gitu. Yang membuat saya benar-benar terasa gimana, terasa down itu waktu saya batuk ini keluar kayak benar kata Kak Agung tadi itu. Kalau saya tuh coklat kayak darah gitu kan. Kayak pelitur itu tuh. Nah pernah saya ini waktu bedah saya ditaruh di tangan, saya kayak gini kan nggak netes, kayak karet gitu. Elastis ya. Itu.
Jadi kalau udah tinggi-tinggi dia netes. Nah itulah yang membuat kita ini, membuat kayak yang terasa sempit tuh di situ. Di hari keberapa? Itu hari ke-9 yang kayak gitu. Hari ke-9. Kemudian untuk pulihnya di hari keberapa? Nah setelah itu berangsur-angsur, saya pada hari ke-16 pas 2 minggu, benar sama ini kata Kak Agung tadi, memang seperti itu. Setelah 2 minggu agak berangsur gitu kan. Tuh. Apakah tes ulang lagi? Atau seperti Saya tes lagi. Setelah hari ke-20 udah benar-benar sehat rasanya, saya tes lagi, udah negatif. Alhamdulillah semuanya negatif ya. Alhamdulillah semuanya negatif. Serumah juga negatif dan saat ini kondisinya seperti apa? Sehat-sehat saja? Kalau segini alhamdulillah balik normal lagi, sehat semua lagi. Gitu. Baik, Pak Yos pengen tahu juga nih, sebenarnya apa saja ikhtiar yang telah dilakukan? Tadi kata Pak Yos, sebenarnya nggak ada obat yang benar-benar menyembuhkan COVID-19, tapi kita tetap ikhtiar dong ya, betul. dengan beberapa mungkin minum suplemen, kemudian juga vitamin dan lain sebagainya. Apa saja yang mungkin Pak Yos merasa bahwa obat ini yang paling ampuh untuk menyembuhkan COVID? Kalau saya kemarin di samping kita memang tawakal dan ikhtiar itu utama lah itu kan. Saya dominan ke buah-buahan. Buah-buahan ya? Itu yang saya merasa lebih enakan gitu kan. Buah-buahan. Kalau saya kemarin ada anggur, apel, segala macam gitu kan. Nah yang di luar itu, yang obat yang saya minum terus B-kompleks, cuman itu. B-kompleks itu. Jadi setelah saya minum itu sehari itu 3 kali, besoknya udah mendingan gitu. Udah mendingan ya. Berarti emang benar-benar harus mengkonsumsi buah-buahan karena di sana mengandung juga vitamin, pemirsa. Saya beralih ke Pak Agung. Pak Agung, apa nih rahasianya kemarin sampai mungkin Pak Agung merasa bahwa obat ini yang bisa paling ampuh memulihkan kesehatan dari Pak Agung kemarin? Baik, kan saya cuma dirawat 4 hari lah ya di rumah sakit kota. Masalahnya saya nggak tahu nih obat yang dimasukkan ke tubuh saya apa gitu ya. Karena di infus, masukkan lewat infus kan. Tapi dokter kan ngasih vitamin terus setiap hari. Vitamin biasa lah, multivitamin yang ada B kompleks di situ, ada zinc di situ kan, vitamin C di situ saya lihat 500 mg, is oke lah gitu kan, vitamin D, lengkap lah itu obat itu aja yang saya minum, cuman vitamin itu aja, karena kalau obat tradisional seperti Dindayos itu saya tidak minum sampai hari ini, tidak ada satupun tidak obat pernah itu. Ya? Tidak pernah. Jamu-jamuan, daun sungkai segala macam tidak. Jadi pure itu adalah suplemen, vitamin dan buah-buahan. Sebab saya pikir benar kata Yos tadi, COVID ini nggak ada obatnya. Jadi ketika saya kena, yang menyelamatkan kita itu terutama satu memang faktor oksigen, ketersediaan oksigen. Ketika di rumah sakit ya, beda dengan isoman ya. Isoman kan kita sulit memantau ketersediaan oksigen. Kedua, obat-obatan medis yang dari dokter yang tadi kita tak tahu. Tapi sebelum masuk rumah sakit nih Mbak ya, sebelum masuk rumah sakit, kebetulan tetangga depan rumah saya itu kan bos apotek ibu yang di Tanah Patah. Dia juga owner apotek Paten yang di Lingkar Timur. Jadi semua pasokan obat-obatan ya dari beliau dikasih ke saya gitu dengan istri. Nah, yang terjadi dengan saya di rumah sakit itu ya cuma oksigen, karena saya memang kita nggak ada ilmunya di situ. Ketika saya pakai oksigen di rumah kan di level 3, tapi di rumah sakit kan di level 15. Kenapa? Beda nyemprot paru-paru. Karena tadi ketika lendir kita ini menggumpal di paru-paru, tidak bisa keluar dengan sempurna karena lengket. Mungkin oksigen ini tadi yang nyemprotin kan? Mungkin ya. Terus sampai hari ini saya juga nggak pernah ketemu dokter lagi. Nggak pernah ketemu misalnya dokter spesialis penyakit dalam yang merawat saya. Alhamdulillah kalau di WA balasnya 2 minggu lagi gitu ya. Berarti saat ini belum ada cek-cek lagi Pak Agung? Terakhir tanggal 22 Juli kemarin. Terakhir tanggal 22 Juli. Ya, jadi ceritanya gini, saya keluar tanggal 22 Juli. Tanggal 23 Agustus saya udah olahraga, sepeda, 20 kilo. Dan sampai hari ini saya udah hampir 400 kilo main sepeda. Dalam 11 kali bersepeda. Artinya udah mulai fully. Tapi saya belum berani untuk jarak di atas 100 kilo gitu ya. Baru 50 kilo aja is okay. Terus saya ke dokter paru nih tanggal 22 Juli kemarin. Karena 25 hari setelah saya keluar rumah sakit, tiba-tiba saya ini punya bengek di malam hari.
di malam hari kan kadang kita kalau tidur tidak pakai AC nggak bisa. Jadi tiba-tiba napas mengi, gitu kan. Wah, bengek ambo. Kayak gitu bahasa Bengkulu itu kan. Bahasa Bengkulu tuh bengek ambo kok. Nah, jadi sampai hari ini masih. Sampai hari ini Sampai hari ini masih. Setiap malam? Setiap malam. Jadi saya mesti minum obat jam 8 malam, supaya saya tidur jam 10 malam tidak ngalami bengek tadi. Tapi kalau minum obat malamnya tidak? Aman. Aman. Jadi saya minum salbutamol 4 mg. Sebelumnya metilprednisolon itu 4 mg. Cuman kan saya tipikal orang yang sangat malas tergantung obat. Sehingga pergilah saya ke dokter paru. Dokter paru ini tadi, tidak saya sebut namanya, tanpa meriksa badan saya lagi segala macam, hanya dengan cerita saya, dia langsung bilang, "Bapak asma, nanti minum ini obat ini, cara makainya gini." Di luar BPJS ya, karena kita kan BPJS kelas 1 itu sekarang saya pakai. Saya lihat obat itu kan 500.000 satu. Nanti kalau habis obat, saya mesti beli lagi. Sementara asma itu tidak bisa sembuh kan? Benar. Asma itu tidak bisa sembuh. Kita hanya harus menghindari penyebab asmanya apa. Nah, ini yang sampai hari ini saya mesti meningkatkan fisik saya terus ke stabil lagi ya. Karena saya anggap fisik saya belum stabil. Belum stabil. Kalau nanti fisik saya sudah stabil lagi, mudah-mudahan asmanya bisa hilang kan atau tertekan sendiri. Baik. Berarti Pak Agung merasa bahwa ini adalah efek dari pasca COVID. Oh iya, ini belum parah Mbak. Istriku itu kan dosen ya. Iya. Waktu kena COVID, sembuh, memorinya hilang 10%. Jadi daya ingat. Itu efeknya ya? Iya, pelupa. Pelupa. Itu dialami sampai hari ini. Dan itu tidak istri saya saja. 3 minggu lalu saya ketemu Kepala Bandara Fatmawati, Pak Heru. Dia juga penyintas seperti kami. Dan dia bilang, "Saya sekarang pelupa Pak Agung. Kadang pergi ke kantor, itu terus lupa. Balik lagi ke rumah. Terus sampai rumah juga bingung, mau ngapain saya balik ke rumah ini." Itu long COVID ya. Dan itu kita alami sampai hari ini. Baik, long COVID yang saat ini juga masih dirasakan dan beberapa efeknya tadi Pak Agung mengatakan bahwa ketika malam hari ini timbul seperti bengek gitu ya, dan harus ketergantungan obat. Jadi apa saja upaya yang dilakukan oleh Pak Agung? Selain olahraga, apa yang dilakukan? Setiap jam 3, setengah 4 saya kan terbangun subuh. Sebelum kemudian bangun benar jam setengah 5 subuh. Jam 3 saya udah matiin AC. AC kamar supaya jangan terlalu dingin. Nah, itu agak mendingan lah ya daripada saya mesti hidupin AC terus sampai jam 4, jam 5 pagi. Nggak ada, bingung juga saya. Itu tadi saya kenapa mau ketemu dokter paru ini tadi. Tapi dokter parunya itu ya begitu. Saya pikir mendingan lewat Alodok aja gitu ya. berharap sebenarnya ada solusi ya, seperti itu. Baik, beralih ke Pak Yas. Pak Yas, apa nih yang mungkin dirasakan, efek yang dirasakan pada saat ini setelah pasca menyintas COVID? Mungkin kayaknya hampir sama ya sama Kak Agung. Hampir sama? Ada gejalanya juga? Kalau dikatakan gejala memang mungkin iya, mungkin tidak. Yang jelas kalau di segi pelupa memang iya. Pelupa? Iya, kayak gitu juga. Mungkin saya nggak tahu apa memang faktor itu, apa faktor usia, kita nggak tahu gitu kan. Ada 2 faktor ya? Ya itu. Penurunan daya ingat. Sebagian orang mengalami itu. Saya kayak gitu juga. Kadang-kadang tuh kayak gitu kan, udah ke bawah, perasaan kunci mobil udah di bawah kan. Tahunya ya masih di atas ini. Sampai ke atas, iya ya mau ngambil kunci ini tadi. Nah itu kayak gitu, nah kira-kira itu. Itu long COVID. Itu mungkin bisa jadi faktor itu, tapi kalau penelitiannya kan belum ada gitu, itu perkiraan kita aja itu. Tapi kalau untuk dari segi kesehatan badan yang dirasakan pada saat ini, apakah ada merasa mungkin mudah lelah, mudah capek atau seperti apa? Kalau saya kemarin setelah saya tes yang kedua dikatakan negatif itu kan, itu sampai 3 mingguan saya masih capeknya masih. Kita naik tangga aja, betul rumah saya kan 2 tingkat, naik ke tangga aja udah ngos-ngosan gitu, terasa gitu kan. Artinya di dalam tubuh kita ini virus itu tuh masih ada gitu kan, kayaknya seperti itu. Kita naik ke atas ke tingkat ini kan, udah
capek gitu kan. Baik. Betul. Berjalan aja kita agak kencang dikit. Mudah capek. lelah. Mudah lelah juga. Mudah ya. lelah itu. Mudah lelah. Jadi meninggalkan efek yang luar biasa juga Iya, pada saat ini itu walaupun di situ. sudah dinyatakan negatif COVID-19. Jadi untuk informasi untuk pemirsa juga jangan lupa untuk protokol kesehatan ya Pak ya. Iya, Karena itu pasti. ketika sudah terpapar, waduh ini efeknya luar biasa juga dirasakan dan seperti Pak Yos dan Pak Agung ini merasakan long COVID yang dirasakan pada detik saat ini juga. Baik, Pak Yos ini tadi mengatakan bahwa ketika terpapar COVID-19 ini perasaannya aduh kayaknya terakhir ini ataupun ya perasaan-perasaan yang mungkin campur aduk seperti itu. Iya, Nah, betul. apa yang membuat Pak Yos ini bangkit kembali, survive kembali dan memotivasi Pak Yos agar sembuh pada saat itu? Sebenarnya kalau saya faktor yang down itu ada 2 macam. Apa itu? Pertama kemarin faktor dari keluarga merasa kita diasingkan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua dari kawan-kawan. Dari kawan-kawan kemarin kan, kawan-kawan kan waktu saya kasih tahu saya lagi COVID segala macam, ada yang ngantar buah ke rumah, ada yang ngantar apa. Ini nggak mau ketemu. Dia ambil gala di samping rumah saya tuh. Jolokin, Pak Yo, saya udah sampai, ambil di atas. Ini yang bikin kita gimana gitu kan. Itu. Yang kedua juga kawan ngantarin berkas kan. Bang Yos, berkas sudah saya taruh di batang kates. Iya. Itulah ada batang kates di rumah tuh kan. Disangkutin di situ tuh. Ya, artinya dia nggak mau ketemu sama kita, itu membuat kita salah satu membuat gimana gitu. Nah, seolah kita nih punya penyakit menular, punya penyakit yang jelek segala macam gitu kan. Dari jauh, dia lewat telepon, udah saya taruh di sana ini ya. Itu yang membuat down ya pada Itu saat yang itu? membuat down itu. Dan juga saya lihat teman-teman saya, apalagi yang Kak Agung mungkin di rumah sakit. Mungkin kalau kita nggak bersama keluarga tuh lain perasaan dengan kita sendiri. Ini yang salah satu juga faktor penyebab kita terjadinya kayak gitu. Iya. Nah, itu faktor juga ya kayak saya kemarin ke rumah sakit itu. Ini saya sempat masuk ke rumah sakit Bayangkara. Nah, waktu saya masuk jam habis Isya sampai jam 11 malam, itu saya lihat kan rencana mau nginap nih, karena nggak tahan lagi benar-benar nggak tahannya, Sesak napas tadi. sesak napas itu kan. Jadi saya lihat yang sebelah meninggal, yang sebelah meninggal. Jadi ngomong sama istri saya, nih kita pulang aja yuk. Ngapain ya pulang? Nanti malaikat salah cabut. Salah alamat ya? Salah alamat. Jadi akhirnya mintalah pulang waktu itu. Minta pulang, kata dokter, kenapa Pak mau pulang? Balik aja saya bilang gitu. Ngeri lihat di sini. Nah, Jadi artinya bikin stres ya? akhirnya di situ kan kita bikin tambah stres jadinya di situ kan. Nah, kalau bisa hal-hal seperti ini yang belum parah seperti Kak Agung tadi yang nggak punya penyakit bawaan, mendingan isoma itulah salah satu yang terbagusnya itu. Karena faktor itu tadi tuh, kalau kita punya penyakit bawaan, kalau saya kemarin tuh saat saya sedang parah-parah itu kalau punya penyakit bawaan kayak game over benar. Nah, itu baru yang buat kita sedih itu. Sampai saya malam juga migau gitu. Ngigau. Sama Faris. Migau saya tidur kayak tidur dengan enggak gitu kan. Jadi seolah ada malaikat Israel yang dekat gitu. Oke. Saya itu saking kayak ini ya. Betul, betul. Itu karena faktor pikiran, terlalu difikirkan atau seperti apa? Mungkin kayak campur aduk gitu kan. Karena perasaan Iya. kita ini Ada ketakutan ya kalau pada saat itu? ketakutan yang pertama tadi dari faktor kawan itu, faktor keluarga, kita terasa sendiri gitu kan. Jadi tertidur, seolah tidur tapi nggak tidur gitu kan. Oke. Jadi itulah waktu saya tidur di kamar pakai AC nggak enak, di luar juga nggak enak. Akhirnya saya tidur dekat kolam, betul ada kolam itu kan tidur ini. Waktu tidur antara tidur dan tidaknya itulah terasa kita nih ada yang berkelebat putih, perasaan kan itu. Saya pikir apa malaikat Israel yang mau dekat gitu kan. Oke. Jadi itulah faktor-faktor yang ini. Tidurnya pun tidak nyenyak ya? Tidak, Oh, iya. tidak nyenyak. Tidak enak sama sekali itu. Saya cuma 2 jam. Dua jam? 2 jam bangun. Kayak 2 jam Luar kayak biasa. itu sama. Itu saya bilang tadi, semua sakit kecuali rambut. Itu yang ininya. Dari ujung kepala hingga ujung Ah, kaki ya, betul. kecuali rambut. Mm-mm. Baik. Nah, apa yang membuat survive kembali ataupun yang memotivasi Pak Yos, oke saya harus sembuh. Nah, ya pertama kemarin kan dengan kawan-kawan yang sudah pernah kena seperti itu, karena saya udah agak sehat juga, yang ngobrol-ngobrol gitu lah. Ngobrol, kasih motivasi sama kawan-kawan, banyaklah minum obat ini. Makanya saya kemarin tuh dikasih ke kawan tuh, bagusnya Bang Yos katanya B-kompleks dengan buah-buahan. Itu meningkatkan ini kita, imun kita segala macam. Sudah itu berjemur harus keluar keringat. Makanya saya berjemur, ya jalan dikit sedikit-dikit bisa, ya itulah yang menyebabkan kita pulih kembali, dikit-dikit pulih gitu. Itu yang memotivasi ya? Motivasi kita untuk situ. Dan saya lihat cerita kawan-kawan saya, Bang Yos,
COVID tidak akan membunuh kita kan. Itu kalimat yang saya ini kan sekali. Lah kenapa gitu banyak orang yang mati? Orang yang banyak mati faktor pertama itu faktor keturunan, faktor punya penyakit bawaan, Komorbid. Komorbid, ya. Umpama dia penyakit bawaan apa jantung, apa liver segala macam. Kalau itu sudah ini ada di tempat dia, sudah agak parah, ditambah COVID, itu yang ini membuat dia lebih cepat meninggal. Tapi kalau Bang Yos katanya seperti ini, selamanya sehat, ya mudah-mudahan insya Allah 90% enggak. Itulah yang salah satu buat wah naik lagi gitu. Itu yang meningkatkan imunitas tubuh pada saat itu juga. Baik. Gitu. Beralih ke Pak Agung. Pak Agung, apa nih yang membuat Pak Agung survive kembali dan memotivasi untuk sembuh? Ya. Karena kan cukup lumayan bergejala berat ya pada saat itu. Jadi saya kan kebetulan sama dengan Yos senang sekali di media sosial. Jadi waktu saya masuk rumah sakit itu saya kan ada posting di Facebook saya gitu ya, kondisi saya di rumah sakit, dan itu hampir 1000-an like dan ratusan komentar gitu ya. Dan mereka ada sebagian japri ke saya, sahabat-sahabat dekat, perempuan maupun laki-laki yang menangis. Saya sampai hari ini masih sedih, nangis sedih ketika melihat kondisi saya gitu. Saya pikir, banyak juga orang sayang kayak sambut saya dah. Itu kemudian memotivasi saya untuk sembuh. Ternyata orang di luaran ini sayang sama saya itu banyak sekali gitu kan, di luar keluarga. Orang-orang yang menangisi saya gitu kan, teman-teman saya kecil-kecil menangisi. Ya bayanginlah kalau saya kan sekarang 51 tahun nih, jalan 52. Kalau orang 51 tahun sampai nangis saya masuk rumah sakit itu kan artinya sayang sekali gitu ya. Nah, itu yang pertama, faktor betapa keluarga Nah, ketika anak saya datang ke rumah sakit, ini jadi angin segar. Saya senang sekali saya lihat anak saya datang gitu kan. Karena betul kata Yos, saya ini udah di titik antara tipis sekali. Hidup dan mati itu saya lihat tipis sekali. Jadi ketika heart rate saya bisa turun ke di bawah 40, saya udah cemas di situ kan. Dan saya kan penderita darah tinggi, hampir 6 tahun lebih. Saya mengkonsumsi amlodipin 5 mg setiap hari karena darah tinggi kan. Nah, di saat saya kena COVID, saya tidak minum obat itu sama sekali. Karena tensi saya jadi 90/60. Orang yang biasa tensi tinggi seperti saya 130, 140, tiba-tiba tensi drop ke 90/60, oleng kan? Oleng, karena nggak pernah gitu. Dan itu akhirnya saya berpikir, oh, orang yang mungkin ya meninggal banyak karena COVID ini, satu dia punya komorbid, penyakit bawaan, ya darah tinggi, jantung, diabetes segala macam. Tentu tiap hari dikasih obat itu oleh dokter, diminum. Tanpa dia sadar pada saat dia kena COVID, belum tentu obat itu bisa bereaksi kan? Sehingga terjadi, betul kata dokter yang aktivis itu, kontraksi obat, yang terjadi keracunan obat. Mbak Indah bayangkan, saya keluar rumah sakit tanggal 22 Juli, 1 minggu ke depan kerjaan saya minum obat penambah darah supaya tensi saya naik lagi ke 120. 1 minggu. Jadi kalau dokter tiap hari nyuruh saya minum amlodipin dan dia kasih terus tiap hari, saya bilang mati ya Mbok. Tamat ya? Tamat. Jadi memang pengetahuan tentang kesehatan itu penting. Dan saya bersyukur saya aktif misalnya di perkumpulan Saibro untuk main sepeda. Hampir 3 tahun ini kami main sepeda dan itu jarak jauh. Jadi kami terbiasa jarak di atas 50 kilo ke Curug main sepeda, ke Tais main sepeda, PP gitu kan. Itu membantu saya untuk mengetahui kondisi tubuh saya sendiri. Baik, berarti olahraga penting ya? Sangat penting, karena memang kekuatan fisik ini yang menyelamatkan kita. Kekuatan fisik. Mbak bayangkan otot-otot kaki saya ini, otot lengan, waktu kena COVID, bahasa Bengkulu tuh lodor. Lodor tuh macam jengger ayam. Seperti orang usia 60 tahunan. Baik, itu yang dirasakan. Oh, semua penderita COVID mengalami itu. Otot-otot mengecil, massa otot ya. Karena yang dimakan COVID kan protein. Keluar rumah sakit,
Mbak tahu berapa banyak telur putih telur rebus yang saya makan? Berapa? 10 butir per hari sampai hari ini. Sampai hari ini masih Sampai tetap hari setiap ini. harinya? Sekarang udah 5, bosan saya makan itu. Tiap hari 5 butir telur rebus. Baik. Yang saya makan putihnya saja, karena ngambil proteinnya Baik. untuk mengembalikan massa otot. Sambil saya kemudian tetap olahraga kan, pelan-pelan. Baik, berarti saat ini masih banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan ya untuk memulihkan pasca COVID-19 Oh kemarin. iya, saya makan putih telur, sayur. Saya kan cuma makan sayur bayam 1 ikat pagi, Iya. kangkung 1 ikat malam gitu ya. Tempe, tahu, yang pokoknya semua mengandung protein dan mengurangi karbohidrat kan. Oke, baik. Nah, berarti kalau dengar cerita dari Pak Agung tadi bahwa sebenarnya yang memulihkan imunitas tubuh juga ini adalah support dari orang-orang terdekat, kemudian iya. keluarga dan orang-orang sekeliling ya Pak Agung ya. Iya. Baik. Jadi ini pesannya juga nih untuk seluruh masyarakat, kalaupun keluarga kita, kerabat, teman dekat ada yang terpapar, ini jangan dijauhi sebenarnya. Benar. Tapi tetap disupport. Supportnya seperti apa? Kalau misalnya tidak bisa secara langsung by phone, kemudian juga mengirim makanan, kemudian juga ya tetap terus memotivasi agar tetap sembuh dan pulih kembali, karena Betul. ini benar yang dirasakan Pak Betul. Agung dan Pak Yos ya, bahwa support dari orang-orang terdekat itu sangat berguna sekali. Baik, pemirsa, nanti kita akan lanjut lagi berbincang bersama dengan narasumber spesial kita di pagi hari ini, tapi kita jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Bener, jadi kerjaan abang ya.